bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat Tuhan memberkati. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, siapa yang punya teman di sini? Saya, Kak. Tapi adik-adik tahu nggak siapa teman kita yang paling setia dan nggak pernah meninggalkan kita? Namanya Yesus. Kita angkat lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi semua anak-anak dan selamat hari Minggu. Kita akan menaikkan satu pujian yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Hari Minggu ini kita kembali lagi dalam ibadah online kita yang akan dipandu oleh Kak Emi, Kak Stella, dan Bang Yosep. Sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai.
selesai? Kita angkat lagu pujian kita, Indahnya Saat Yang Teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kembali duduk anak-anak. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari titah pertama. Kita sama-sama mengucapkan, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita angkat lagu pujian kita, Husomba Ho Tuhan. Husomba Ho Tuhan.
Anak-anak, sebelum kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati memohon supaya Tuhan ampuni kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu, mengingat segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami, agar kami layak ya Bapa untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu sebagai bekal kami, pelita dalam hidup kami. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kita sama-sama dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silahkan duduk kembali. Ayat bulanan atau epistel untuk kita minggu ini tertulis pada Amsal 4 ayat 5, demikian firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Silahkan baca anak-anak sekali lagi semua. Ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan, dipandu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita, marilah kita angkat pujian Hotoktong Ihu Tonoku dari buku Pende Sekolah Minggu 161. Pona palu
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk semua. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Warta kita pada minggu ini, yang pertama, kakak-kakak guru sekolah minggu beserta Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik. Semoga panjang umur ya. Lalu yang kedua, adik-adik kan udah mulai masuk sekolah. Nah, walaupun sekolahnya masih online, tapi adik-adik tetap rajin sekolah ya, jangan malas-malas untuk mengikuti pelajaran yang ada. Lalu yang ketiga, kita kan masih tetap mengikuti ibadah online, adik-adik diusahakan memakai pakaian yang sopan dan rapih. Jangan lupa tetap membawa Alkitab dan juga mengumpulkan persembahan. Lalu yang keempat, adik-adik tetap harus menjalankan protokol COVID ya. Yang pertama, adik-adik harus tetap memakai masker keluar rumah. Lalu yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, tetap jaga jarak. Dan yang keempat, tetap berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan ya Bapa. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa ya Bapa buat adik-adik kami Bapa yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan pertambahan 1 tahun lagi ya Bapak buat adik-adik kami. Biarlah di umur yang baru ini adik-adik kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, turut kepada orang tua dan takut akan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapak buat adik-adik kami yang mungkin minggu ini sedang merasakan kurang sehat ya Bapak atau sakit ya Bapak. Biarlah setiap obat-obatan dan makanan yang mereka makan bisa membawa kesembuhan bagi tubuhnya ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapak buat warga negara Indonesia ini ya Bapak yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID ini ya Bapak. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami ya Bapak dan Engkau yang menjauhkan kami dari pandemi ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahan yang sudah diberikan, kita serahkan ke Papa dan Mama untuk diberikan ke gereja. Kita angkat pujian di Badai Topan Dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, di
Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, di mana Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan dan menyimak kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran anak-anak supaya boleh mereka mengerti dan boleh melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Anak-anak, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada Yohanes 6, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 35. Buka Alkitabnya semua. Yohanes 6 dimulai dari ayat 28. Siapa yang belum dapat? Yohanes 6 sudah dapat? Cari dulu pasal 6. Dimulai dari ayat 28 sampai ayat 35. Sudah dapat semua ya anak-anak? Kita membacanya secara bergantian. Inang yang membaca ayat ganjil, anak-anak yang membaca Inang yang membaca ayat genap, anak-anak yang membaca ayat ganjil. Pada ayat terakhir yaitu ayat 35 nanti sama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dan sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti di sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Anak-anak semua, ini pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya, bahkan orang-orang yang sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan tanda-tanda mukjizat yang Tuhan atau yang Yesus lakukan di hadapan orang. Jadi banyak pertanyaan. Kalau di ayat 28 tadi dikatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Anak-anak, pernah nggak kalian menanyakan ibu kamu, umpamanya kerjakan ini, kamu kerjakan salah, kata ibu, kata mamanya di rumah. Terus kamu pernah nggak bertanya, Mama apa yang harus saya lakukan yang berkenan di hati Mama? Pernah nggak kalian bertanya seperti itu? Tentu pernah. Kalau ada pertanyaan seperti itu, masih normal saja itu. Jadi kita pengen mengetahui yang diperkenankan, yang disukai oleh mama kita, papa kita di rumah. Apa yang kita kerjakan perlu kita ketahui. Akhirnya kita tidak salah mengerjakan.
Demikian juga Yesus kepada orang-orang ramai. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Sebelum ayat 28 dari ayat 21, di sana tertulis bahwa tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus sudah banyak. Contohnya seperti memberi makan 5.000 orang. Pernah dengar anak-anak Yesus memberi orang 5.000? Ya, pernah enggak anak-anak mendengarkan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang? Sangat banyak ya. Dengan 2 potong ikan, 5 potong roti. Itu bisa kita bayangkan 5 benda itu, 2 dengan 5. Tetapi sesudah dibagi-bagi kepada orang-orang ramai, malah lebih 12 bakul. Sengaja tuh Yesus suruh anak buahnya atau murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Itu kan tanda mujizat ya. Tanda mujizat itu. Kemudian mujizat yang berikut, Tuhan berjalan di atas air. Di mana waktu murid-muridnya mau menyeberang ke Kapernaum naik perahu. Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Tetapi mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya ketakutan. Tetapi apa kata Yesus? Jangan takut. Ini aku. Itu disebutkan Yesus kepada mereka. Akhirnya Yesus naik ke perahu lalu menyeberang di Kapernaum. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu timbul di hati masyarakat atau orang-orang yang mendengar, yang bersambung berita itu bahwa Yesus membuat mujizat. Akhirnya orang-orang mencari Tuhan Yesus. Dikala mereka mencari Tuhan Yesus, pergi ke laut melihat perahu, ternyata Yesus tidak ada di situ. Kan tadi Yesus kan berjalan di atas air. Jadi Yesus mau menyeberang ke dalam laut itu jalan. Dari tengah laut dia ke Kapernaum baru naik perahu. Itu sudah mujizat. Jadi orang-orang pengen tahu siapa sih Yesus itu. Itu sebelumnya kejadiannya. Jadi masuk kita ke ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Itu pertanyaan orang-orang kepada Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maksudnya apa itu anak-anak? Hendaklah kamu percaya. Mengikut Yesus bukan artinya mengikut dari belakangnya, tetapi mengikuti perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan Yesus. Kalau dalam keseharian kita mengikuti perintah-perintah mama, papa, teman atau abang atau kakak supaya dijalankan dengan baik, tidak boleh menyimpang. Jadi syaratnya harus kita dengarkan, tidak boleh menyimpang. Itu yang pengikut Yesus namanya. Jadi kalau Yesus mengatakan percayalah kepada Dia yang telah mengutus aku, katanya. Kita lihat di atas judul perikop ini adalah tertulis di sana roti hidup. Roti hidup itu apa? Roti hidup itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar harus kita percaya. Baru kita nanti mendapat roti hidup. Roti hidup itu bukan rotinya hidup jalan-jalan. Tetapi kalau kita makan roti di rumah bisa kenyang. Tapi sebentar lagi lapar ya. Lapar sebentar lagi udah minta makan, minta minum, minta kue yang lain lagi atau makan nasi dan lauknya. Tetapi kalau roti dari Tuhan akan selamanya kenyang, tidak lapar, tidak haus. Itu makanya disebutkan di sini supaya percaya kepada Yesus
Jangan hanya melihat mukjizat percaya. Jangan karena kita dikasih makan atau orang-orang yang sudah dikasih makan datang mengikut Yesus percaya, bukan karena percaya dia, tetapi karena sudah kenyang. Jadi artinya boleh dikatakan kalau kenyang ikutin. Jadi nggak bekerja lagi saya, nggak ada itu. Jadi di sini dikatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Ini pertanyaan orang-orang banyak ini, orang yang belum penuh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Allah. Masih ada pertanyaan yang masih ragu-ragu. Tuhan tidak menghendaki seperti ini. Iman yang seperti ini Tuhan tidak menghendakinya. Artinya harus sepenuh hati kita mengimani bahwa Yesus anak Allah adalah juru selamat kita, sang halik bumi, pencipta kita semua. Tanpa mengikut perintahnya kita akan binasa. Jadi di sini disebutkan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti di sorga. Karena di atas disebutkan nenek moyang kami makan roti. Katanya, makan roti di gurun, di padang gurun. Jadi mereka, orang-orang itu mengatakan itu, menganggap bahwa itu dikasih Musa pribadi. Tidak merasa mereka itu bahwa itu roti dikasih kepada Musa, Musa memberikan kepada dunia. Tetapi sesudah di dunia mereka tidak percaya bahwa Yesuslah yang memberi itu, bahwa Allah Bapa yang memberi itu. Anak-anak, saya ada pertanyaan. Kalian percaya enggak kepada mama atau bapak kalau disuruh kamu kerjakan ini, atau pergi ke sana ambilkan barang di rumah Nantulang, di rumah Namboru, ambilkan. Percaya enggak kalian kalau disuruh seperti itu? Apa hanya jalan aja, kemana saya ambil nanti? Kalau tidak percaya tentu kita enggak bisa melakukan itu. Bisa nanti melenceng jalan kita. Tetapi karena bapak kita, mama kita yang menyuruh itu, kita percaya. Tidak mungkin bapak dan mama memberi ajaran yang tidak baik kepada anaknya. Demikian juga kepada Yesus. Percayalah sepenuhnya kepada Bapa di surga yang sudah mengutus aku, katanya. Jadi Yesus hanya mengharapkan, Allah itu hanya mengharapkan kita sebagai ciptaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan, penuh percaya kepada Tuhan bahwa dialah yang sanggup memberikan roti kehidupan. Yang kalau kita terima roti kehidupan dari Allah itu, kita tidak akan mengalami lapar lagi, tidak mengalami haus lagi. Kenyang selamanya dalam sukacita. Tetapi kalau roti dunia masih ada jangka waktunya, lapar, haus, kemudian belum tentu dibarengi dengan sukacita. Untuk itu di ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu firman Tuhan. Jadi harus kita benar-benar percaya. Percaya bahwa segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Semua apa yang kita miliki bersumber dari tangan Tuhan. Kalau ada yang kita miliki sekarang ini sifatnya sementara, akan diambil Tuhan kembali. Jadi kita dalam hidup ini, supaya kita menjadi anak yang benar, anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, tentu kita harus rajin membaca firman Tuhan, kemudian harus menurut kepada orang tua dan berdoa. Jangan ada ilah lain di hadapanmu, kata titah pertama tadi. Artinya jangan kamu anggap apa yang kamu miliki sekarang karena kuat tenagamu,
karena kamu mampu mencari, atau karena mamamu, papamu banyak duitnya. Itu semuanya bersumber dari Tuhan. Tapi kalaupun itu diizinkan, dipegang, atau diterima oleh mama dengan papa, itu disalurkan kepada anak-anaknya, kepada saudara, kepada tetangga. Tidak boleh itu dipegang masing-masing atau dinikmati sendiri, tetapi harus disalurkan. Jadi jangan ketakutan, habis nanti aku nggak ada. Tuhan kita itu maha kuasa, maha baik, maha sayang, maha peduli. Apa yang kita butuhkan, kalau kita berseru kepada Tuhan, pasti dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin anak-anak. Jadi supaya jangan sia-sia kehadiran kita di gereja ini, datang setiap minggu ke gereja mendengar firman Tuhan. Tapi kalau enggak disimak dan tidak dilakukan di dalam hidupnya sehari-hari, percuma kita datang kemari. Untuk itu firman Tuhan menegur kita pada saat ini, supaya percaya penuh kepada Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang maha pengasih, maha penyayang, maha peduli. Segalanya ada di tangan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah menyapa kami supaya kami percaya penuh hanya kepadamu. Kuatkan iman kami, mampukan kami supaya selalu hanya mengandalkan kekuasaan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Khususnya kepada anak-anak kami. Biarlah di dalam pertumbuhannya Engkau selalu mengajari mereka, selalu mengitari mereka, supaya mereka di dalam lingkaran yang benar, yang selalu mendengarkan firman-Mu, yang selalu memohon permohonan dan pertolongan hanya kepadamu. Jauhkan dari kami, jauhkan dari anak-anak kami rasa egoisnya, mengandalkan kekuatannya, merasa bahwa dia perkasa untuk melakukan sesuatu, sehingga apa yang dia miliki merasa kekuatannya sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar merendahkan hati untuk bersujud hanya datang kepadamu ya Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Sintua Boru Nainggolan. Kiranya firman yang disampaikan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita angkat lagu pujian, Aku Milikmu Yesus Tuhanku, sambil bangkit berdiri. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah online